Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 materi terkait pengantar manajemen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisain Alkiabe dengan NIM 2530 2030 10004. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen yang terdiri dari klasik hingga kekinian. Intinya ilmu manajemen itu tidak terjadi tiba-tiba, dia berkembang dari zaman ke zaman. Contohnya manajemen klasik dari zaman kuno. Gimana sih caranya kita kerja dengan efisien dan cepat? Pertama-tama saya akan membahas siapa sih tokoh penting manajemen, yaitu Bapak Taylor yang memikirkan one best way atau biasa disebut cara terbaik biar produksinya maksimal. Terus ada Bapak Fayol yang membuat 14 prinsip dasar buat para bos biar administrasinya rapi, seperti planning, organizing, controlling, dan lain-lain. Pendekatan perilaku, zaman manusia mulai dianggap. Ternyata manusia bukan cuma mesin. Faktor psikologi dan sosial lebih mengaruh ke output. Kuncinya studi Hawthorne yang bilang kalau staf diperhatiin, biarpun cuma ditanya-tanya, semangat kerjanya jadi naik. Terus ada Maslow dengan teori kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri yang jadi dasar motivasi karyawan. Pendekatan kontemporer yaitu zaman sekarang. Teori sistem perusahaan itu kayak tubuh, semua bagian saling terhubung dan terpengaruh sama lingkungan luar kayak customer, supplier, teknologi. Teori kontingensi, nggak ada satu cara ngampus yang paling benar. Style manajemen harus fleksibel tergantung situasinya. Materi kedua yaitu pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Manajemen itu nggak bisa kerja di ruang hampa. Perusahaan dikelilingi dengan lingkungan yang ngaruh banget. Contohnya lingkungan internal yang ada di dalam kampus kita sendiri. Contohnya staff, dana, kultur perusahaan. Ini yang bisa kita kontrol. Lalu ada lingkungan eksternal yang di luar batas kita. Ini yang bikin kita pusing dan harus adaptasi terus. Pesaingnya kalau ada kompetitor baru, kita harus putar otak. Terus ada teknologi, kalau ada AI atau teknologi baru, kita harus cepat belajar. Ekonomi dan regulasi, perusahaan, harga, bahan baku, kebijaksanaan pemerintah, dan lain-lain. Intinya manajer itu harus jadi sensor, selalu mantau perusahaan di luar sana biar strateginya nggak kadaluarsa. Materi yang 3 yaitu proses perencanaan dan penetapan tujuan. Perencanaan itu kayak bikin roadmap sebelum liburan, tujuannya biar jelas mau kemana dan naik apa. Tetapkan tujuan, mau lulus kumlot contohnya. Tujuan ini harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Analisis situasi atau biasa disebut SWOT, lihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Tentukan strategi, bagaimana cara mencapainya. Misalnya ikut les tambahan dan begadang 3 kali seminggu. Implementasinya laksanakan rencana itu. Kontrol dan evaluasinya seperti cek nilainya setiap semester. Kalau jeblok, review ulang strateginya. Kuncinya tujuan organisasi yang besar yaitu visi dan misi harus dipecah jadi tujuan kecil, tujuan operasional di tiap departemen. Materi keempat yaitu pembuatan keputusan dalam proses perencanaan. Setiap kali kita bikin rencana pasti ada pilihan yang harus diambil. Itulah decision making. Pentingnya pembuatan keputusan ada di setiap tahap perencanaan, dari milih tujuan sampai milih proyek yang mau dikerjain. Idealnya cari semua alternatif, hitung untung ruginya, lalu pilih yang paling optimal. Realitanya karena waktu mepet dan informasinya kurang, manajer seringkali cuma milih alternatif yang cukup baik, asalkan masalahnya kelar. Ini juga sering dibantu intuisi. Sederhananya ini adalah proses memilih di antara berbagai opsi untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Yang kelima, perorganisasi, struktur, koordinasi, dan rentang manajemen. Organizing itu kayak bikin denah di perusahaan, siapa lapor ke siapa ngerjain apa. Struktur organisasi, kerangka formalnya di dalamnya ada rantai komando, garis lapor, melapor dari dirut sampai staf biasa. Departementalisasi,
pengelompokan kerja, misalnya semua marketing kumpul di divisi marketing. Sentralasi dan desentralasi, kalau keputusan harus izin bos besar harus sentralasi. Kalau bawahan boleh ambil putusan sendiri, artinya desentralisasi. Koordinasi, cara biar semua divisi atau orang menyambung dan kerjanya enggak tumpang tindih. Biasanya pakai rapat, SOP, atau tim khusus. Rentang manajemen, rentang kendali, beberapa banyak anak buah yang bisa handle satu bos. Rentang sempit, itu biasanya bos cuma ngurus sedikit orang, jadi strukturnya tinggi. Kontrol ketat. Rentang lebar, bos biasanya ngurus banyak orang, jadi strukturnya datar dan lebih fleksibel. 6. Pengorganisasian, distribusi wewenang dan manajemen SDM. Distribusi wewenang. Wewenang adalah hak sah seorang bos untuk memberi perintah. Pendelegasian, bos melimpahkan wewenang hak memerintah ke bawahan untuk ngerjain tugas, tapi tanggung jawab, kewajiban ngerjain dan akuntabilitas, tanggung jawab atau hasil akhir tetap ada di bos yang mendelegasikan. Manajemen sumber daya manusia, ini adalah fungsi yang ngurusin manusia di perusahaan. Intinya memastikan perusahaan punya orang yang kompeten dan termotivasi. Kegiatan utamanya rekrutmen dan selection, nyari dan milih karyawan yang oke. Training dan development, upgrade skill karyawan, seperti pelatihan. Performance manajemen, evaluasi kerja, review kinerja karyawan. Kompensasi atau benefit, ngitungin gaji, bonus, dan tunjangan. Gampangnya kalau planning udah oke dan strukturnya oke, udah dibuat juga SDM yang akan mengisi struktur itu dengan orang yang tepat biar rencana bisa jalan. Sekian penjelasan dari 6 materi pengantar manajemen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.